Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, jalankan perintah, meninggalkan larangan, dan janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khatimah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dikisahkan suatu hari ada seorang pemuda bertanya kepada Imam Hasan Basri. Kepada Imam Hasan Basri, pemuda ini mengatakan, aku sering berbuat maksiat, tapi rasa-rasanya kok Allah tidak menghukum saya ya. Mendengar pengakuan pemuda tersebut, maka Imam Hasan Basri pun bertanya kepada sang pemuda, wahai anak muda, apakah setiap malam engkau bangun malam untuk menunaikan tahajud, qiyamul lail? Pemuda tersebut menjawab, tidak. Mendengar jawaban itu, maka Imam Hasan Basri pun mengatakan, wahai anak muda, itulah seberat-berat hukuman. Tidak ada yang lebih pedih dibandingkan dengan Allah memalingkan dirinya dari kita. Allah memalingkan dirinya darimu dan tidak mau mendengar kata-katamu. Sesungguhnya selama ini engkau telah diazab, dihukum oleh Allah, tetapi engkau tidak pernah menyadarinya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, azab atau hukuman dari Allah itu ada dua macam. Yang pertama, azab yang bisa langsung dirasakan akibatnya. Biasanya ini berupa bencana alam, penyakit, wabah, kesulitan ekonomi, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak di daratan dan di lautan, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia, supaya dirasakan oleh mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di dalam ayat ini Allah memberikan bencana sebagai azab. Apakah itu berupa banjir, tanah longsor, wabah penyakit, pandemi,
kesulitan ekonomi dan sebagainya, yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Tentu tujuannya adalah agar mereka kembali ke jalan yang benar, karena mereka selama ini telah berbuat kerusakan. Dan biasanya ketika hukuman atau azab itu berupa sesuatu yang buruk, manusia langsung menyadari, langsung merasa bahwa ini adalah, mungkin ada yang mengatakan ujian, ada yang mengatakan cobaan, tetapi ada yang merasakan itu sebagai azab. Tetapi ada jenis azab atau hukuman yang kedua yang mungkin tidak disadari oleh seorang hamba, sebagaimana digambarkan oleh Imam Hasan Basri tadi, ketika melewatkan malam tanpa bangun untuk bertahajud, sesungguhnya itu adalah azab. Ketika melewatkan hari-hari tanpa bacaan Al-Quran, sesungguhnya itu adalah azab. Ketika kita berat untuk melaksanakan sedekah, itu adalah azab. Berat untuk melaksanakan ketaatan, sesungguhnya itu adalah azab. Tetapi kebanyakan manusia tidak pernah menyadari bahwa itu adalah hukuman atau azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika melakukan kemaksiatan, mereka itu tetap tenang melaksanakannya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat, durhaka kepada Allah dan utusannya dan rasulnya, serta melanggar ketentuan-ketentuannya, yudhilhu naron, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dan dia kekal di dalamnya, dan baginya adalah azab, siksa yang menghinakan. Ini kelak di akhirat. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari kalau sudah dikasih DP terlebih dahulu, dikasih persekot terlebih dahulu di dunia dengan berat melakukan sesuatu. Maka berhati-hatilah kalau kita mempunyai dua perasaan atau dua sifat ini. Bisa jadi kita sedang diazab oleh Allah. Apa? Yang pertama adalah berat melaksanakan ketaatan, berat melakukan ibadah. Ketika mendengar panggilan adzan, mungkin kita tidak segera berwudu, mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat. Ketika ada kesempatan untuk membaca Al-Quran, tapi kita berat membuka Al-Quran, mengambil Al-Quran. Ketika ada kesempatan untuk bangun malam, tetapi kita lanjutkan tidur kita dengan nyenyaknya, maka berhati-hatilah kita. Jangan-jangan kita ini sedang diazab oleh Allah. Tapi kita tidak pernah menyadarinya, tidak pernah merasakan bahwa itu sebagai azab. Ingat, ujian yang diberikan oleh Allah itu bukan hanya berupa keburukan, bukan hanya berupa bencana, penyakit dan sebagainya. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan sebagai cobaan.
dan kepada kamilah kamu akan kembali. Artinya Allah memberikan teguran, ujian, cobaan atau bahkan hukuman itu bukan hanya dengan hal-hal yang buruk, tetapi Allah memberikan teguran ataupun azab, siksaan itu dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang tidak dirasakan ketika dilulu ya. Sehingga orang itu, nah ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi orang yang sedang diazab oleh Allah itu berat melakukan ketaatan, maka yang kedua adalah tenang dalam melaksanakan kemaksiatan. Hampir setiap hari hidupnya dihabiskan untuk bermaksiat. Orang ahli hikmah mengatakan bahwa maksiat yang dilakukan setelah kemaksiatan yang lain sesungguhnya itu adalah hukuman atas kemaksiatan yang dia lakukan sebelumnya. Dilulu oleh Allah, diberi kesempatan untuk bertaubat, tetapi orang merasa tenang karena selama ini dia melakukan itu tidak ada efeknya, tidak ada akibatnya, sehingga seolah-olah Allah tidak menghukumnya, Allah tidak mencatat dosa-dosanya, padahal semua itu sudah dicatat oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, yauma yab'asuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allah wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari di mana Allah membangkitkan mereka keseluruhannya dan akan diberitakan kepada mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ahsahullah wa nasuhu, Allah mencatat amal-amal mereka sedangkan mereka melupakannya, dan Allah adalah zat yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ketika melaksanakan kemaksiatan sering kita ini lupa, padahal itu adalah salah satu tanda celakanya seseorang. Ya, wa nisyanud dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzat. Salah satu di antara 4 tanda orang celaka adalah melupakan dosa-dosa yang telah lalu, sedangkan dosa-dosanya itu sudah dicatat oleh Allah. Tidak mungkin kita ini menghindar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka hendaknya kita berhati-hati ketika kita mempunyai 2 perasaan tadi. Yang pertama berat melaksanakan ketaatan, dan yang kedua tenang dalam melakukan kemaksiatan. Bisa jadi ketika ada 2 hal ini kita sedang dihukum atau diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diselamatkan dan dihindarkan dari yang demikian. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi jamaah semuanya. In ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqauli tadil muhtadun man amila shalihan fali nafsi faman asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum minal qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad